Perkenalkan, nama saya Immanuel Ricardo Kananguro dari Prodi Perancangan Jalan Jembatan semester 1 kelas B. Saya akan membahas soal UAS Mekanika Rekayasa. Soal nomor 1, bagian A, pengertian gaya dalam ilmu mekanika rekayasa. Gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap kerja, besar dan arah maupun muatan yang bekerja pada struktur. Contoh gambarnya ada di bawah. Yang bagian B, jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya ada yang pertama, gaya koliner. Adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Yang kedua, gaya konkuren. Adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Yang ketiga, gaya koplanar. Adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang. Yang keempat adalah gaya kopel. Adalah sepasang gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada suatu batang benda. Akan menimbulkan kopel atau momen pada batang tersebut. Rumusnya M kali sama dengan F kali R, di mana F adalah gaya dan R adalah jarak antara gaya. Yang berikut C adalah gaya luar. Gaya luar adalah gaya yang bekerja di luar struktur atau muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan struktur. Yang berikut adalah gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang bekerja di dalam konstruksi bangunan akibat adanya beban-beban yang terdapat pada struktur bangunan berupa momen, gaya lintang, dan gaya normal. Berikut adalah gaya-gaya dalam. Yang pertama, momen merupakan gaya dikali jarak, di mana momen yang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah bawah dan sebaliknya bernilai negatif ke arah atas. Yang kedua, gaya lintang. Gaya yang akan menahan geser yang terjadi pada balok dengan memperhatikan arah, di mana gaya lintang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah atas dan negatif ke arah bawah. Yang ketiga adalah gaya normal, merupakan gaya-gaya yang bekerja searah dengan sumbu balok atau sejajar sumbu balok untuk menentukan apakah suatu gaya normal, negatif atau positif dapat diambil putaran. Bila gaya normal meninggalkan titik yang ditinjau, maka akan bernilai negatif. Contoh sketsanya ada di bawah. Yang berikut, bagian D, perletakan atau tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Tumpuan sendi, tumpuan yang dapat menahan gaya vertikal dan gaya horizontal, atau terdapat dua variabel yang akan diselesaikan, yaitu RH dan RV. Tumpuan sendi tidak dapat menahan momen. Contoh sketsanya ada pada gambar. Tumpuan roll, tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal. Pada tumpuan roll terdapat roda yang dapat bergeser yang gunanya untuk mengakomodir pemuaian pada konstruksi. Contoh gambarnya ada di bawah. Yang berikut adalah tumpuan jepit. Tumpuan jepit dapat berupa balok yang dijepit pada tiang atau kolom, di mana pada tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen. Sehingga pada tumpuan jepit terdapat 3 buah variabel yang akan diselesaikan, yaitu RV, RH, dan momen. Contoh gambarnya ada di bawah. Berikut nomor 2. Tentukan resultan dan arah gaya dari gaya-gaya di bawah ini. Yang pertama kita tentukan nilai gaya. Nilai gaya P1 adalah 15, nilai gaya P2 20, P3 32, P4 10. Dengan sudutnya P1 adalah 0, P2 90, P3 70, P4 60. Untuk mendapatkan nilai X, kita ini menggunakan angka dari gaya P1 15 cos dari derajat. Derajatnya 0, jadi 15 cos 0 sama dengan tetap 15. Begitu pula sampai P4. Untuk mendapatkan Y, dibalik lagi kita menggunakan sin. Jadi 15 sin 0, hasilnya 0. Sehingga nilai resultan gaya adalah kita menggunakan rumus sigma X pangkat 2 tambah sigma Y pangkat 2, di mana kita mendapatkan nilai X adalah min 0,94 di pangkat 2 tambah dengan
nilai Y yang kita mendapatkan adalah 41,41 di pangkat 2. Jadi di jumlah mendapatkan hasil 41,42 Newton. Untuk arah resultan theta, kita menggunakan rumus Y bagi X, di mana theta sama dengan tangen min 41,41 bagi 0,94, di mana itu Y per X. Theta sama dengan tangen min dari hasil pembagian antara sumbu Y dan sumbu X, di mana theta akan mendapatkan hasil 88,69. Berikut kita masuk ke nomor 3. Pertama-tama kita tentukan nilai P1. P1 itu nilainya 4 ton ditambah dengan NIM. NIM saya adalah 40, jadi mendapatkan 44. P1V juga begitu, nilai 44 sin 60 derajat, mendapatkan hasil 38,10 kN. P1H juga 44 diubah jadi cos 60 derajat, mendapatkan hasil 22 kN. Terus kita tentukan nilai Q1 adalah 40, itu adalah nilai NIM. Untuk mendapatkan Q1 besar, kita menggunakan beban Q1 dikali dengan jarak, 40 dikali 6, mendapatkan hasil 240. Sama juga dengan Q2. Berikut kita akan masuk ke reaksi tumpuan. Sigma MB sama dengan 0, di mana RA kali dengan jarak 13 kurang P1V dikali dengan jarak 15 kurang dengan Q1 kali seperdua dari 6 tambah 6 kurang P2 kali dengan jaraknya adalah 4 tambah Q2 kali 2/3 kali 4 di jarak, dan akan mendapatkan hasil 13 RA kurang 25 31,9 dibagikan dengan nilai 13, mendapatkan hasil 194,76. Sigma MA, berikut kita masuk ke sigma MA sama dengan 0, di mana min RB karena putarannya negatif dikali dengan jaraknya 13 meter dikurangi P1V dikali dengan jaraknya adalah 2 ditambah dengan Q1 kali seperdua dari 6 tambah 1 ditambah P2 kali jaraknya adalah 9 ditambah dengan Q2 besar dikali dengan 2/3 kali 4 tambah 13 jaraknya, di mana kita akan mendapatkan hasil min 13 RB tambah 2279,4 di hektar ke bawah RB sama dengan min 2279,4 dibagi dengan min 13, mendapatkan hasil 175,34. Berikut kita masuk ke dalam kontrol vertikal sama dengan 0. RA tambah RB nilainya ditambahkan lalu dikurangi dengan nilai P1V ditambah Q1 ditambah P2 tambah dengan Q2, dan mendapatkan 370,1 sama-sama 370,1 dan hasilnya 0. Artinya kontrolnya oke. Richard, kalau masuk lintang, berikut kita masuk ke dalam lintang. Lintang adalah gaya tegak lurus yang bekerja pada bidang yang ditinjau. Contohnya DC sama dengan min P1V, DA min P1V ditambah dengan RA, hasilnya 156,66, itu sama dengan D di D. DX1 kita menggunakan rumus P1V ditambahkan dengan RA dikurangi dengan Q1 kecil dikali dengan X1, dan seterusnya sampai DX6 kita menggunakan rumus yang sama, cuman diubah-ubah jaraknya. Berikut masuk ke DF. DF sama juga dengan yang sebelumnya, cuman ada penambahan ini setelah min P1V ditambah RA
dikurangi lagi dengan Q1 dan dikurangi dengan P2 dan mendapatkan hasil min 89,34. Begitu juga dengan DB sama dengan rumus DF, cuman ditambahkan dengan karena ada gaya yaitu RB. Dan DX1 adalah rumusnya adalah DB dikurangi 1/2 dari jaraknya 1 dikali 1 dan dikali dengan Q2 dan seterusnya sampai dengan DX4. Cuman diubahkan pada tiap jaraknya. Berikut masuk pada momen. Momen adalah gaya kali jarak, di mana MC sama dengan 0 karena jaraknya 0. Di mana MA sama dengan ini momennya min P1V dikali dengan jaraknya adalah 2 dan mendapatkan hasil ini min 76,2. Begitu juga ini min X1 kita cuman mengubah tiap-tiap jaraknya sampai dengan min X6 MX6 dan juga MF adalah min P1V dikali dengan jaraknya 11 ditambah dengan RA jaraknya adalah 9 dikurangi dengan I1 besar dikali dengan 1/2 dari total jarak bentangan sepanjang 6 meter ditambah dengan 2. MB juga begitu, cuman diubah pada tiap-tiap jaraknya. Dan MX1 sampai MX3 diubah tiap-tiap jaraknya saja. Rumusnya sama yaitu min P1V dikali dengan jarak 16 ditambah RA dikali dengan jaraknya 14 dikurangi Q1 besar dikali dengan 1/2 dari 6 ditambah 7 dikurangi P2 dikali 5 ditambah RB kali 1 jaraknya kurang ini Q2 dikali 1 jaraknya dikali dengan 1/3 kali 1 nanti yang untuk X2 nanti sampai X4 diubah tiap-tiap jaraknya saja. Sampai dengan MX4. Di mana itu MX4 itu sama juga cuman yang tadi saya bilang dirubah tiap-tiap jaraknya saja. Berikut adalah gaya normal. Gaya normal adalah NC sama dengan P1H. Di mana P1H saya mendapatkan positif 22 kN dan NB sama dengan RBH sama dengan min 22 kN. Sekian dari saya. Terima kasih.